Dua pengamen jalanan nekat melakukan pencurian di siang bolong di rumah seorang pengusaha garam di Jalan Benda 2, RT 07 RW 02, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok. Aksi pencurian ini terjadi pada Jumat siang, 16 Mei 2025. Aksi para pelaku terbilang berani karena dilakukan di siang hari, sekitar pukul 14.44 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, di dalam rumah hanya ada anak saya yang berusia 18 tahun. Ia sempat mendengar suara mencurigakan dari depan rumah, ujar Rama, korban pencurian, saat ditemui pos kota di kediamannya, Jumat pagi, 23 Mei 2025. Selama 2 tahun tinggal di kawasan tersebut, Rama mengaku baru kali ini mengalami kejadian seperti ini. Sebelumnya tidak pernah ada pengamen yang masuk ke lingkungan sini, apalagi sampai mencuri. Ini kejadian pertama dan cukup mengagetkan, jelasnya. Rama menceritakan bahwa saat kejadian ada 2 pengamen yang berada di depan rumahnya. Sambil mengamen, salah satu dari mereka tampak mengambil barang-barang berharga milik pegawainya yang tergeletak di teras rumah. Pelaku berhasil mencuri 2 unit aki motor merek GS dan Cina, 1 bor impact, serta 1 obeng kembang. Total kerugian diperkirakan mencapai 2 juta rupiah, ungkapnya. Tak hanya di rumah Rama, para pelaku juga diduga melakukan pencurian di warung sembako Madura yang berada di depan Gang Sabar 2 pada hari yang sama. Pemilik warung juga kehilangan 1 unit handphone yang diduga diambil oleh pelaku yang sama, tambah Rama. Wajah para pelaku terekam kamera CCTV yang terpasang di rumah Rama. Bang Rama, bisa jelaskan Bang untuk kronologis pencuriannya gimana sih Bang? Satu sih di rumah nggak ada orang yang kosong. Kita semua lagi di rumah sakit. Tiba-tiba di hari itu, hari Jumat, ada pengamen datang 2. Dia mengamen 4 rumah di sini, semuanya pintunya ketutup. Tiba-tiba dia ngambil begitu aja. Beberapa alat, ada bor, ada aki yang sedang dicas sama obeng. Saya tahu 2 hari berikutnya setelah saat saya mau gunakan nggak ada. Saya cek rekaman CCTV, tiba-tiba seperti udah diambil sama dia. Itu sih. Apa yang diambil Bang? Barang-barang apa diambil? Itu ada bor 1, bor impact, aki 2 yang sedang dicas ya, sama obeng. Itu aja sih. Kerugian berapa taksir untuk rupiahnya? Kerugian sih aki aja 500.000 ya, bor impact 1 juta sekian. Ya kurang lebih 2 jutaan ya. 2 juta Bang ya. Bang, ini peristiwa yang pertama atau udah sering Bang? Selama ini sih, selama 2 tahun atau beberapa tahun ini, saya sih baru kali ini ngerasain kehilangan di sini ya. Selama ini sih aman-aman aja daerah sini. Bang, ini kan gang nggak Bang ya? Ya. Maksudnya di paling ujung. Apa sih yang memberanikan mereka untuk mencuri sini Bang? Mungkin saat itu sih siang ya, siang-siang kondisi sepi juga, wilayah daerah sini sepi siang-siang. Mungkin ya itulah yang buat dia berani masuk ke daerah sini gitu ya. Selama ini sih gang ini jarang ya, karena agak buntu juga kan. Karena keadaan waktu itu sih sepi aja sih, jam 2-an, kalau sekitar jam 2, setengah 3-an. Untuk kasus kehilangan ini udah dilapor ke polisi Bang? Saat ini sih saya untuk mau coba nanti hubungin ke polisian. Untuk saat ini sih baru di-share warga sekitar sama Facebook aja sih. Harapan mungkin Bang depannya Bang seperti apa? Ya, kasih efek jerah aja sih sama yang pengamennya, biar nggak ngulangin lagi di tempat-tempat lain. Jadi paling tidak akan peningkatan kewaspadaan lagi Bang ya? Ya, pasti. Nanti rencananya sih pengen kasih CCTV 1 lagi di depan gang, biar bisa ngelihat. Oke, dengan apa nama Bang? Rama. Sebagai ya Bang? Owner di sini, pemilik. Masih Bang ya? Ya. Ciri-ciri mereka, berbadan kurus, tinggi sekitar 160 cm, mengenakan topi. Salah satu pelaku memakai jaket sweater, berpakaian rapi, membawa tas, serta bungkusan plastik merah tempat menyimpan barang curian, terangnya. Rama menduga kedua pelaku sebelumnya telah mengamati situasi sekitar. Mereka seperti sudah mengatur strategi. Masuk ke jalan benda sambil mengamen, tapi sebenarnya sedang mencari kesempatan mencuri, katanya. Usai kejadian, Rama berencana menambah jumlah kamera CCTV di rumahnya untuk meningkatkan pengamanan. Awalnya saya pasang CCTV untuk mengawasi 8 motor milik pegawai, termasuk motor operasional saya. Tapi setelah kejadian ini, saya akan tambah kamera di bagian depan, ujarnya. Meski belum membuat laporan resmi ke polisi, Rama sempat mengunggah kejadian ini ke media sosial dengan harapan pelaku memiliki itikat baik untuk mengembalikan barang curian. Namun, hingga kini belum ada tanggapan dari pelaku. Karena tidak ada inisiatif dari pelaku, saya siap melapor ke polisi agar kasus ini bisa ditindaklanjuti, tegasnya. Menanggapi informasi tersebut, Kanit Reskrim Polsek Cinere, Ibtu Firman,
membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari warga dan langsung menindaklanjutinya. Kami sudah lakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan bukti, dan meminta keterangan saksi, ujar Firman kepada Pos Kota, Jumat siang, 23 Mei 2025. Firman menambahkan, pihaknya juga akan berupaya membujuk korban agar membuat laporan resmi ke kepolisian. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan, tutupnya.